teman-teman, selamat bertemu. Kita awal bertemu ya, selamat bertemu dan bergabung untuk seluruh siswa SMK Kesehatan Adi Husada jurusan keperawatan, farmasi, dan dental asisten. Nantinya kita selama 3 tahun ini akan bekerja sama. Kita akan sering ketemu, baik di sekolah, mungkin juga di luar sekolah ya. Jadi kita akan sering bertemu dan saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik, dengan saya, dengan guru-guru, dengan perangkat yang ada semuanya di sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga penjaga. Kita pun juga harus bisa bekerja sama, seperti itu ya anak-anakku ya. Oke, materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi dari divisi humas. Jadi divisi humas ini adalah hubungan masyarakat. Di sini kita akan berhubungan dengan masyarakat, dengan siswa, dengan perangkat yang ada di sekolah, dengan orang-orang di luar sekolah. Nah, ini adalah tugas saya ya. Di sini saya mempunyai tim di humas, ada saya sebagai wakil humas. Terus ada tim saya, ada 3 orang. Yang pertama adalah Bu Diva. Saya sendiri, saya perkenalkan, nama saya Bu Maria Ulfa, bisa dipanggil dengan nama Bulu. Nah, nanti tim saya ada beberapa. Di divisi BKK ini ada Bu Diva, ada juga Pak Fajar dan Bu Siti Maria di staf humas. Nanti tugas kita ini akan berbeda-beda ya, tapi kita dalam satu kesatuan, di dalam satu kesatuan divisi humas. Untuk saya sendiri nanti saya biasanya akan mengurusi prakerin. Nah, kalau Bu Diva biasanya mengurusi BKK. Untuk Pak Fajar sama Bu Siti Mariam ini nanti akan mensupport kegiatan-kegiatan humas. Apa saja sih kegiatan humas? Banyak sekali, tapi mungkin tidak akan sebanyak dengan divisi-divisi lain. Nah, di sini humas ini akan ada prakerin yang pertama. Nah, ini yang sangat penting. Apa sih prakerin itu? Jadi yang namanya prakerin itu adalah praktek kerja industri. Nanti kalian di kelas 11. Nah, ini kemungkinan di kelas 11 ya. Ini kalian akan dimasukkan di berbagai rumah sakit. Untuk apa? Untuk mencari pengalaman yang sebenarnya. Ya. Jadi kalian di sini adalah sekolah kesehatan. Baik itu keperawatan, farmasi maupun dental asisten. Kalian di sini akan belajar. Belajar apa? Belajar praktek bagaimana kalian bisa merawat orang sakit, memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk yang perawat. Untuk yang farmasi, bagaimana kalian meracik obat, menghitung dosis, nah seperti itu. Sedangkan untuk dental, kalian bagaimana mengasisteni dokter gigi, membantu pasien dalam membersihkan karang gigi. Nah, banyak sekali yang akan kalian dapatkan di sekolah ini. Nah, selama kelas 1 kalian akan belajar di sekolah, belajar di lab ya. Belajar di lab itu berarti yang dihadapi bukan manusia, bukan. Jadi yang dihadapi adalah pantum. Pantum itu seperti apa? Pantum itu seperti manekin manusia untuk yang perawatan. Untuk yang farmasi, berarti yang dihadapi apa? Yang dihadapi adalah resep-resep. Resep-resep yang tidak berhubungan dengan pasien. Sedangkan untuk prakerin, ini nanti kalian di kelas 11 kalian akan dihadapkan dengan pasien. Jadi pasien-pasien kalian adalah tempat belajar kalian. Berbeda dengan waktu kalian masih kelas 1. Masih kelas 1, tempat belajar kalian ya ini, sekolah ini. Sedangkan saat kalian kelas 11 nanti, praktek belajar kalian adalah yang real, yaitu adalah rumah sakit, puskesmas, klinik, terus apotek. Nah, seperti itu ya. Jadi di prakerin ini kalian akan belajar sesuatu yang real. Makanya itu kita harus benar-benar berhati-hati. Nah, di divisi kurikulum ini divisi humas ini akan membantu kalian dalam prakerin ini. Jadi kalian nanti akan disalurkan di berbagai tempat praktek. Yang mengurusi semuanya siapa? Yang mengurusi semuanya adalah tim humas. Saya, Bu Diva, Pak Fajar maupun Bu Siti Maria. Ya. Jadi nantinya kalian masuk rumah sakit, apakah kita mencari sendiri, Bu? Bukan. Kalian akan mencari. Boleh, Bu, dekat sekolah? Tidak boleh. Jadi tempatnya itu disesuaikan dengan kita yang mengajak sendiri, kita yang mengaturnya. Tidak akan ada
saya mau rumah sakit yang dekat dengan rumah saya. Tidak ada hal seperti itu. Jadi semuanya yang mengatur adalah sekolahan, terutama tim humas di sini. Nanti di tempat kerja prakerin itu juga akan berbeda dengan tempat sekolah. Jadi kalau di sana nanti peraturan-peraturannya juga akan berbeda. Peraturannya seperti apa? Tidak boleh terlambat. Di sekolah kan juga tidak boleh terlambat. Iya sama, tidak boleh terlambat. Jadi tetap disiplin nomor 1. Kedua, absen. Absen harus selalu absen. Harus selalu datang. Tidak boleh alpa. Alpa, jadi kalau izin alpa itu hitungannya berbeda. Kalau di sekolah mungkin sama. Kalau di sana harus mengganti. Sekali kalian izin, nah itu harus mengganti. Menggantinya berapa kali? Menggantinya adalah 2 kali kalian izin. Bu, kalau sakit kalian mengganti 1 hari, mengganti 3 hari. Jadi lebih berat sekali untuk dipraktek. Makanya itu saat kalian waktu kelas 1 ini benar-benar digodok. Bagaimana kalian bisa atau mampu untuk terjun di masyarakat nanti. Makanya kelas 1 ini bukan waktunya leha-leha, tapi waktunya kalian bekerja keras, tetap semangat meskipun kita tetap belajar di rumah seperti itu. Nanti tempat prakerinnya apa saja? Banyak sekali tempat prakerin yang akan kita sebar. Anak-anak kita akan sebar. Kalau untuk keperawatan, tempat prakerinnya ada rumah sakit, ada RST, ada Melati Husada, Puri Bunda. Nah itu ya. Untuk kliniknya klinik Elisa, klinik Bunga Melati, itu banyak sekali. Puskesmasnya seluruh puskesmas di Kota Malang kita bisa memasuki. Ya. Untuk yang farmasi biasanya kita dengan Kimia Farma. Jadi kita berhubungannya dengan Kimia Farma. Dengan apotek-apotek swasta, dengan rumah sakit pun kita juga ada. Untuk dental kita sering ke puskesmas juga di klinik-klinik seperti itu. Lanjut ya, selain prakerin kita juga ada tugas-tugas yang lain. Yang kedua adalah BKK. Jadi BKK ini nanti akan dihandle oleh Bu Diva. Nah, BKK ini fungsinya nanti setelah kalian lulus. Jadi ini fungsinya BKK ini adalah mencarikan lowongan-lowongan pekerjaan, bukan mencarikan, menginformasikan lowongan-lowongan pekerjaan kepada teman-teman atau anak-anak yang sudah lulus. Jadi contohnya BKK ini juga akan memfasilitasi anak-anak yang mau ke luar negeri, memfasilitasi anak-anak yang mau bekerja. Bu, kalau saya mau kuliah, apa bisa? Berhubungannya nanti dengan BK. Sedangkan kalau BKK, jadi beda ya antara BK sama BKK. Kalau BK nanti dia selain konseling, dia akan mengarahkan anak-anak ke kuliah, tahap kuliah. Sedangkan kalau BKK setelah lulus dia akan mengarahkan anak-anak untuk bekerja bila anak-anak mau bekerja. Jadi kita ada 2 alternatif di sini, bisa bekerja, bisa kuliah. Nah, ini BKK ini nanti informasi dari berbagai macam perusahaan, dari berbagai macam rumah sakit akan diinformasikan di forum BKK seperti ini. Nanti hubungannya dengan Bu Diva. Selain prakerin, BKK juga ada yang namanya duta. Jadi kita nanti akan ada duta. Nah, ini duta ini biasanya dilaksanakan di bulan Oktober. Tapi karena kita masih ada pandemi seperti ini, kemungkinan kita akan mundur di semester depan. Di semester depan ini apa fokusnya duta seperti apa, Bu? Fokusnya duta ini nanti akan mencari duta SMK Kesehatan. Yang boleh mengikuti siapa? Yang boleh mengikuti adalah kalian semua. Jadi khusus untuk anak kelas 10, bukan kelas 11 atau 12. 11 dan 12 karena memang ini diawali di kelas 10 seperti itu. Jadi 10 anak-anak yang memang memiliki bakat, minat. Nah, ini ajang bakat minatnya di sini di Duta SMK Kesehatan Adi Husada. Nanti kita ada beberapa duta, ada duta kesehatan, duta narkoba, duta persahabatan dan yang lain-lain seperti itu. Selain di ketiga
3 tugas yang tadi mulai prakerin, BKK dan duta. Kita juga yang terakhir adalah tugas untuk mempublikasikan. Jadi publikasi web itu semuanya itu dipegang oleh Humas, terutama oleh Pak Fajar. Jadi nanti kalian ada web sekolah, ada Instagram, itu semuanya yang mengelola adalah Pak Fajar dan juga Bu Siti Maryam. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah akan diupload semuanya di web sekolah maupun di media sosial punya sekolah. Nah, itu adalah beberapa tugas-tugas Humas. Jadi nanti jangan malu bertanya apabila kalian ingin mengetahui seperti apa sih prakerin itu. Kan biasanya gitu kan, namanya sekolah kesehatan, kepinginnya kan cepet-cepet masuk rumah sakit, cepet-cepet pengen melihat pasien itu seperti apa, menangani seperti apa. Nah, itu bisa langsung ditanyakan ke divisi Humas. Seperti itu. Materi yang kemungkinan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila memang ada kesalahan dalam ucapan saya, itu adalah dari diri saya sendiri ya. Jadi saya mohon maaf bila ada kebenaran di ucapan saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap semangat ikut MTS. Saya berharap kalian semuanya di rumah, meskipun kalian di rumah, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan supaya kita tetap sehat dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, yaitu waktu kita tatap muka. Tatap muka, semoga kita bisa tatap muka benar-benar di tahun depan di Januari. Seperti itu ya. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.